Halo Persita fans, saya Dr. Pratama Wicaksana atau biasa dipanggil Dr. Tommy. Saya Dr. Tim Persita Tangerang. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya nutrisi dalam berolahraga, terutama pesepak bola profesional. Oke, jadi gini, kalau makan jelas harus makan dulu tuh, karena kita butuh tenaga, kita butuh energi untuk kita main sepak bola atau kita berolahraga. Tapi makanan kita harus makan 1-2 jam sebelum kita olahraga agar kita nggak ada masalah pencernaan, nggak sakit perut. Di bawah itu ya kita harus pilih makanannya, makanan yang paling sesuai agar mudah dicerna dan tetap memberikan kita energi untuk kita berolahraga. Oke, kalau kita bicara nasi uduk sama buah-buahan, itu dua-duanya makanan, tapi benar atau tidak, pas atau tidak, dan memberikan kita energi atau tidak. Kalau buah-buahan, kita bisa bilang kalau buah-buahan itu kurang untuk kita memberikan energi. Tapi kalau misalnya nasi uduk, itu kurang pas, karena kandungannya belum tentu sesuai yang kita butuhkan untuk kita berolahraga. Jadi memang makanan yang kita pilih harus yang sesuai. Jadi gini, karbohidrat itu gunanya banyak. Karena olahraga-olahraga itu membutuhkan energi, dan energi itu pertama kita dapatnya dari karbohidrat. Terutama kalau kita kayak main sepak bola ataupun olahraga daya tahan yang lain, itu kita dapatnya paling banyak dari karbohidrat energinya. Ini kalau zat gizi itu komponen-komponen yang ada di dalam sebuah makanan. Tapi komponen-komponen itu kalau dijadikan jadi satu namanya nutrisi. Energi didapat dari nutrisi. Jadi ketika kita memilih nutrisi dari makanan itu harus yang benar agar kita bisa dapetin energi yang kita butuhkan. Kalau nutrisi sama doping jelas beda, karena doping itu dilarang dalam olahraga dan itu ada daftarnya, banyak banget daftar yang dilarang dalam olahraga. Dan yang di nutrisi itu tentunya yang diperbolehkan, sehingga tidak dapat terdeteksi dan tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar doping tadi. Jadi gini, kalau tubuh itu dia mengelola energi yang didapat dari makanan, sehingga tubuh itu mengelola nutrisi-nutrisi yang didapat dari makanan untuk dia bisa menjadi energi saat kita berolahraga. Oke, sebenarnya semua olahraga itu butuh nutrisi, juga butuh energi. Tapi setiap olahraga itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri. Kalau olahraga ketahanan atau endurance, karena durasinya lebih panjang, otomatis energinya pasti lebih banyak. Kalau sports drink sama sports gel itu jelas beda. Kalau sports drink itu kan bentuknya cair, kayak air. Tapi kalau sports gel itu kental nih. Nah, kental ini bukan berarti dipakainya dioles. Kalau dioles nggak masuk perut. Kalau sports gel itu dibuka lalu diminum. Oke, kalau maltodextrin, dextrose itu saudaranya glukosa. Nah, glukosa itu adalah salah satu sumber energi yang kita pergunakan untuk kita berolahraga. Ya enggak dong, kan sports gel ini dijual, lalu bisa dikonsumsi sama olahragawan. Halal dikonsumsi mereka, tidak ada larangan, berarti tidak masuk doping. Orang saya tadi juga minum. Sebenarnya nggak ada ya kalau efek jelek, tapi kalau dikonsumsi lalu jadi tambah banyak tapi nggak dipakai buat olahraga, ya sayang. Kalau boleh sih boleh saja, cuman lebih pas kalau misalnya sports gel ini diminum sebelum kita kerja berat. Bisa jadi 140 km per jam ketika goes. Enggak, maksudnya gini, jadi 140 kalori itu
dia adalah energi yang didapat dari sports gel, yang itu akan berguna sebagai sumber energi saat kita olahraga. Kalau mau nambah cepat, ya latihan. Oke, ini sports gel ini rekomendasinya diminum selama 45 menit sampai 1 jam. Jadi kalau olahraganya di atas itu, ya diminumnya beberapa kali. Maltodextrin sama dextrose itu kan memang saya tadi bilang kalau itu saudaranya glukosa. Tapi glukosa ini lebih aman untuk dikonsumsi saat berolahraga. Paling pas dan paling sesuai. Oke, teman-teman, jadi itu hari ini pembahasan kita tentang nutrisi saat berolahraga. Untuk teman-teman Persita fans, kira-kira sudah cukup belum nutrisi kalian untuk berolahraga? Kalau belum, minum ini ya, sports gel.